Sekali waktu saya mendapat tawaran untuk berburu di satu wilayah di Indonesia ini. Kemudian anak saya ikut ke sana. Seperti biasa, kami tinggal di satu desa yang gak jauh dari area tempat saya berburu esok harinya, di hutan tentunya ya. Nah, ketika kami sudah nginep satu malam, besok paginya saya mulai survei, lihat anginnya dari mana, kondisinya bagaimana, kemudian celengnya kira-kira di kawasan hutan itu di mana gitu ya. Sorenya saya mulai masuk hutan, membawa peralatan yang tentu saya gunakan untuk berburu. Dan benar, ketika malam saya melihat dari kejauhan banyak sekali kerumunan celeng-celeng. Saya mulai bidik, dar, dar ya. Pagi-paginya setelah saya pikir cukup, saya keluar dari hutan, saya masuk ke desa tersebut. Saya kasih tahu kepada tua-tua di desa tersebut bahwa celeng, babi hutan banyak saya dapatkan. Silakan diangkut dari dalam hutan, bawa ke desa ini. Kemudian banyak ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak termasuk anak saya menanti-nantikan celeng itu dibawa ke desa. Anak saya dan orang desa, wow besar-besar katanya. Anak saya ngomong seperti ini, Pak, celeng ini, babi hutan ini kayak tikus besar ya. Karena memang warnanya hitam, moncongnya kuncup seperti itu ya. Seperti tikus tapi besar, big size. Tapi beberapa orang bapak-bapak desa tersebut bilang, wih begitu mereka lihat kan. Satu peluru satu celeng satu peluru. Celengnya itu besar, satu peluru. Dan di tempat-tempat yang mematikan. Mungkin itu sebuah skill yang diakui. Tetapi ketika saya mendengarkan kalimat itu, saya teringat peristiwa berapa puluh tahun sebelumnya. Ketika masa itu, papa saya mengatakan, Nyo, papa akan ajarin kamu untuk berburu. Lalu lewat 1 minggu, papa saya kapan nih ngajarinnya? Puluhan tahun lalu itu terkenang kembali. Lewat hampir 1 bulan, kapan ini? Saya mau nanya, ya saya berharap dari papa saya. Sampai akhirnya papa bilang, nanti malam papa akan ajar kamu tentang berburu. Di mana pak? Pergi di hutan mana? Bayangin saya kita pergi ke Sumatera atau Kalimantan. Kata dia enggak, di rumah aja. Lalu di satu tempat dengan meja panjang, papa saya sudah siapkan senjata serta berburu miliknya. Termasuk beberapa pisau. Kemudian papa saya bilang, senjata yang ini, mereknya ini. Karakter senjata ini seperti ini. Kalau kamu bidik dengan peluru merek ini, dia akan menekan kamu ke arah kanan atau ke kiri, atau ke belakang, atau kecenderungan ke depan. Lalu mulailah dibuka senjata itu. Dia lepas satu-satu bagiannya, dia kasih tahu dengan saya, ini artinya ini, gunanya untuk ini. Kalau kamu salah pasang, dampaknya akan begini. Loopnya seperti ini, dan lain sebagainya. Satu senjata, hampir 3 kali 4 pertemuan baru selesai. Dan akhirnya semua senjata itu tuntas hampir 7 bulan. Saya mengenyam pendidikan private lewat papa saya. Kemudian dia tambahi tips lagi. Kalau kamu berburu di Sumatera bagian selatan atau di Lampung, anginnya kira-kira dari arah ini pada bulan ini, kamu sekali-kali jangan begini, lewat sungainya begini. Kemudian di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Jambi, di Bengkulu, di Kalimantan, di Jawa, di NTB dan lain sebagainya, di Sulawesi dan lain sebagainya. Saya akhirnya mendapat satu hal, bahwa benar kata papa saya, berburu itu bukan asal masuk hutan, kemudian menembaki target bergerak atau tidak bergerak, tidak seperti itu. Dimulai kamu harus memahami karakter senjata A, senjata B, senjata C, iklim tempat daerah sasaran itu, adat istiadat orangnya, kalau nembak, kalau kamu mau nembak izinnya bagaimana, dan lain sebagainya, surat menyuratnya. Saya baru mengerti. Untuk mencapai hasil yang terbaik lewat satu proses. Benar kata Nabi Sulaiman di dalam Amsal pasal 19 ayat yang kedua. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Rajin penting, rajin perlu. Tetapi tanpa pengetahuan, kita akan bergerak hanya gerada-geruduk aja. Saya mendapat satu hal dari papa saya. Belajar kepada orang yang tepat. Dengan cara yang tepat, kita akan menghasilkan sesuatu yang tepat. Saya bisa modifikasi lagi. Belajar kepada orang yang benar. Dengan cara yang benar. Kau akan menghasilkan sesuatu yang benar. Saya Pendeta Ricardo Naraheda. Dari Ruang Tamu Inspirasi. God bless.